Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan terhadap kita semua. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa menunaikan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Hadirin dimanapun Anda berada. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadanya. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya tak lain tak bukan hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah melaksanakan salat 5 waktu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ini terbagi dua. Yang pertama ada salat wajib. Yang kedua ada salat sunnah ataupun salat nafilah. Maka dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan seputar tentang salat sunnah tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'da salatul faridati salatul laili." Salat yang paling utama selain salat fardu ialah salat malam ataupun salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat yang ke-79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjada bihi nafilah. Dan di antara sebagian malam maka kerjakanlah salat sunnah tahajud sebagai amal tambahan bagi kamu. Maka ada 4 keutamaan bagi orang yang ahli tahajud. Barangkali yang 4 ini tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang bukan ahli tahajud. Hadirin dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang yang ahli tahajud, Allah akan memberikan tempat yang sangat mulia. Asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan memberikan tempat yang sangat mulia. Allah memberikan tempat yang sangat terpuji terhadap orang-orang yang ahli tahajud. Yang kedua, orang-orang yang ahli tahajud akan mendapatkan bimbingan, akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap awal pekerjaannya Allah bimbing, Allah berikan kemudahan. Orang yang mau sekolah, Allah bimbing, Allah beri kemudahan sehingga pendidikannya selesai. Orang yang mau bekerja, orang yang mau membuka usaha, Allah bimbing, Allah berikan kemudahan sehingga usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau menikah, orang yang mau mencari jodoh, Allah bimbing, Allah berikan kemudahan sehingga jodohnya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan bagi orang yang ahli tahajud, Allah akan memberikan jalan keluar. Setiap manusia tidak akan terlepas daripada yang namanya ujian. Setiap manusia tidak akan terlepas daripada yang namanya cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasi ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan mereka berkata kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala padahal mereka belum diuji. Orang-orang yang beriman pasti mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman pasti mendapat permasalahan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Wa may yattaqillaha, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasul, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan solusi daripada permasalahan, persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang keempat, keutamaan bagi orang-orang yang salat tahajud, yaitu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ada, sesungguhnya Allah taala tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya. Ud'uni astajib lakum, jikalau kamu berdoa kepada aku, kata Allah, niscaya aku akan mengabulkannya. Yakin dan percayalah, orang-orang yang salat tahajud, yang berdoa kepada Allah, yang berbunanyat kepada Allah di sepertiga malam, pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam, lalu Allah berfirman, menyampaikan kepada seluruh hambanya, wa may yad'uni, siapa-siapa di antara kalian yang berdoa kepadaku, fa astajib lahu, maka aku akan mengabulkannya. Wa may yas'aluni, siapa-siapa di antara kalian yang meminta kepadaku, fa a'tiyahu, maka aku akan memberikannya. Fa yastaghfirli, siapa-siapa di antara kalian yang meminta ampun kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengampuni segala dosa-dosanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 keutamaan ini yang diperoleh orang-orang yang ahli tahajud dan tidak akan mungkin diperoleh orang-orang yang bukan ahli tahajud. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hati yang gelap penuh dosa dan noda, maka bersihkanlah dengan taubat. Kalau wajah yang gelap penuh dengan kemurangan, maka sinarilah dengan salat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.